Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para karyawan dan pegawai. Video kali ini saya mengambil topik revolusi motivasi. Apa itu revolusi motivasi? Revolusi motivasi adalah perubahan mindset kita secara radikal ya terkait dengan motivasi kerja. Revolusi motivasi adalah perubahan dan pergeseran pemahaman tentang mengapa orang itu termotivasi. Revolusi motivasi adalah perubahan dari motivasi yang muncul karena pengaruh dari luar ke motivasi yang muncul dari dalam diri sendiri. Itulah maknanya revolusi motivasi. Apa itu motivasi? Motivasi adalah keinginan ya atau daya dorong untuk kita ini melakukan sesuatu. Ya, contoh ini kalau aku ingin jadi juara ya, saya harus memiliki motivasi yang tinggi. Nah, kemudian motivasi kerja sendiri itu adalah daya dorong untuk melakukan kegiatan di tempat kerja, di tempat kerja. Atau orang bilang semangat kerja gitu. Apa itu kinerja? Nah ini karena motivasi kerja ini ada kaitannya erat dengan kinerja. Kita tahu bahwa kita ini bekerja di satu instansi perusahaan maupun di lembaga-lembaga eh, lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi itu kan yang dinilai adalah kinerjanya gitu ya, kinerja. Nah, kinerja itu adalah apa? Hasil kerja, ya, sama dengan hasil kerja. Jadi yang kita ini dibayar ya, di perusahaan atau kerja ini adalah hasil kerjanya yang dibayar. Nah, hasil kerja atau kinerja ini adalah gabungan atau perkalian dari potensi dan motivasi. Ini sudah sering saya sampaikan karena ini sangat penting menurut saya karena kita tahu bahwa kita ini yang dibayar itu adalah kinerja kita, sehingga kita harus tahu bahwa kinerja itu adalah perpaduan, gabungan atau perkalian dari potensi dikalikan motivasi. Kemampuan ya dikalikan dengan kemauan. Ya, jadi potensi itu adalah kemampuan, kemudian motivasi adalah kemauan. Nah, potensi adalah kemampuan dan keterampilan yang dimiliki seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, itu namanya potensi. Kalau motivasi kerja tadi sudah, yaitu untuk melakukan kegiatan di tempat kerja atau dikatakan semangat kerja. Nah, kita lihat gambar ini. Kita lihat gambar ini adalah gambarnya persaingan atau yang lebih jelasnya lagi adalah tarik tambang. Ini menggambarkan satu persaingan yang ketat, tentu diperlukan motivasi, diperlukan daya dorong. Ya, kalau ini karena tarik tambang ya daya tarik ini, nah, gitu. Ya, kita lihat ini, kita lihat foto yang real ya. Jadi orang yang mengikuti perlombaan tarik tambang ya, untuk bisa menang diperlukan orang-orang yang memiliki apa? Ya, yang pertama harus orangnya itu badannya besar dan berotot. Jadi artinya kalau kita ini konteksnya adalah tarik tambang, maka yang diperlukan adalah orang yang badannya besar dan berotot, artinya memiliki potensi begitu. Ya. Kemudian yang kedua itu adalah memiliki motivasi tinggi atau semangatnya itu tinggi. Baru kalau orangnya badannya besar berotot dan kemudian dibarengi dengan motivasi yang tinggi, maka akan menang insya Allah. Nah, kita juga begitu di tempat kerja itu orang yang badannya besar itu bukan hanya besar badannya tetapi kemampuannya. Jadi meskipun orangnya kecil tapi kalau kemampuannya ya tempat kerja itu bagus ya kemudian memiliki semangat yang tinggi maka kinerjanya akan baik, akan bagus gitu ya.
Nah ini satu gambaran ya matematisnya itu potensi kali motivasi itu sama dengan kinerja ya. Kalau potensi kita ini tinggi katakanlah 10 ya tetapi motivasi kita ini rendah katakanlah ekstrimnya itu tidak punya motivasi maka kinerjanya itu adalah nol gitu. Ya, jadi ini 10 kali nol ya sama dengan nol gitu. Nah, sekarang kalau potensinya itu nol, jadi dia tidak punya kemampuan tetapi memiliki semangat tinggi, nilainya 10, maka kinerjanya juga nol gitu. Ya, nggak punya kinerja gitu. Karena ekstrim sekali ini, jadi memang saya buat ekstrim, potensi 10, motivasi nol, potensi nol, ya motivasi 10, hasilnya nol gitu. Nah, yang bagus itu kalau kita memiliki potensi 10, kemudian motivasinya 10, maka kinerjanya 100. Jadi, kalau kita memiliki potensi tinggi, kemudian motivasinya juga tinggi, maka kinerjanya juga tinggi. Ini matematisnya seperti itu. Pertanyaannya sekarang ya, lebih sulit mana ya mengelola potensi atau motivasi gitu. Eh, Sekarang kita masuk dulu ke bedanya supaya nanti bisa menjawab. Bedanya potensi dan motivasi itu apa? Ya, ini gambarnya tidak begitu kelihatan. Ya, bedanya potensi dan motivasi. Kalau potensi ya itu adalah hard skill. Hard skill itu kemampuan keras atau katakanlah keterampilan kita atau ilmu pengetahuan kita ya itu namanya potensi. Tapi kalau motivasi itu soft skill. Soft skill itu adalah keterampilan lunak atau yang berkaitan dengan sikap dan perilaku ya. Jadi bedanya hard skill sama soft skill. Ini kalau hard skill ini adalah kemampuan secara teknis, pengetahuan, ilmu pengetahuan. Kalau soft skill itu adalah kemampuan lunak yang berkaitan dengan sikap dan perilaku dan pola pikir kita. Nah, nanti kita akan ketemu dengan materi saya yang membahas tentang soft skill ini ya. Jadi nanti akan tahu persis bedanya antara hard skill dengan soft skill. Tapi di sini saya hanya bilang kalau potensi itu termasuk hard skill, tapi kalau motivasi itu termasuk soft skill ya, karena ini terkait dengan sikap perilaku dan pola pikir kita. Kemudian potensi itu relatif konstan berada di dalam diri kita, artinya tidak mudah hilang. Jadi tetap berada. Kalau kita sudah pinter komputer, maka kita dalam kondisi apapun tetap pinter komputer gitu. Tetapi kalau motivasi itu keberadaannya fluktuatif sekali, jadi naik turun, ya nanti tergantung pada apa gitu ya. Jadi kalau potensi ini bisa bertambah terus. Artinya kalau kita ini belajar, kita ini mengikuti training, pelatihan, terus kemudian kita ini bekerja lama itu kan pengetahuan sama pengalamannya tambah. Jadi potensi itu bisa bertambah gitu. Tetapi motivasi tidak, tetap saja naik turun ya. Meskipun kita ini belajar soft skill gitu, tapi kalau hati kita tidak bisa mengendalikan rasa amarah, rasa kecewa itu juga naik turun. Jadi meskipun orangnya pinter, punya jabatan pun tetap aja motivasinya naik turun. Ya ini memang cirinya motivasi itu seperti itu ya. Jadi kalau potensi itu tidak terkait dengan perasaan ya. Jadi perasaan seperti apapun potensi tetap ada. Keahlian itu ada meskipun susah dia tetap pinter komputer, gembira tetap pinter komputer, kecewa juga tetap pinter komputer gitu. Tetapi kalau motivasi itu tidak, sangat terkait dengan perasaan. Begitu perasaannya itu berubah, maka motivasi ini juga akan berubah. Jadi ini naik turun ya. Kemudian kalau potensi itu mengikuti zaman. Ya kalau umpamanya saja sekarang itu karyawan ya rata-rata mesti bisa komputer, bisa main medsos dan lain sebagainya. Jadi potensinya itu mengikuti zaman. Tapi kalau motivasi tidak mengikuti zaman. Meskipun nanti zaman itu ke depan zaman apa ya, generasi apa alfa, beta, apa begitu, tetap saja yang namanya motivasi itu ya naik turun gitu. Ya, tidak seperti potensi yang mengikuti perkembangan zaman. Kalau motivasi itu tidak, ya selama kita tidak
belajar tentang soft skill, bagaimana kita mengendalikan perasaan, itu akan terus-menerus motivasi itu naik turun, ya seperti itu. Nah, dari situ nanti kita bisa melihat kalau grafiknya kita lihat itu potensi versus waktu itu seperti ini. Jadi ini potensinya waktu. Jadi kalau kita ini mungkin dulu awal masuk kerja itu potensi kita, kemampuan kita di sini, setelah terus belajar, pelatihan, training, pengalaman dan lain sebagainya, akhirnya pengetahuan kita, potensi kita ini naik sampai di sini. Nah, terus akhirnya setelah kita sudah tua, kemudian daya ingat, daya pikir itu turun ya karena sudah tua. Kalau orang Jawa bilang itu sudah mulai pikun, maka yang namanya potensi itu turun gitu. Nah, ini grafik potensi itu seperti ini, jadi naik konstan gitu ya. Terus akhirnya nanti akan turun pada saat fisik kita ya, kita ini sudah mulai pikun turun gitu. Nah, kalau yang motivasi PS waktu itu seperti ini gambarnya gitu. Ini motivasi, ini waktu ya pada saat kita masih baru bekerja, ya motivasi itu tinggi gitu. Tapi kalau lama-lama kira-kira sudah 5 tahun, tahu temannya naik pangkat, turun gitu, jadi kecewa. Gitu. Ini sudah mulai naik lagi gitu ya. Ini karena tapi begitu dijanjiin sama atasan ternyata nggak jadi dinaikkan pangkatnya ya, itu langsung drop lagi. Itu baru ingat sedikit turun lagi. Bahkan turunnya sampai minus. Kalau turun minus ini maka orang ini sebetulnya tidak memiliki kontribusi terhadap perusahaan tapi malah merugikan. Ya, kalau motivasinya nol aja masih di sini masih tidak berpengaruh gitu hanya nol saja. Tapi kalau sudah minus ini yang bahaya. Oleh karena itu harus dikelola gitu. Nah ini juga begitu, semangat gitu, turun lagi, semangat turun lagi. Nah ini sudah kecil ini karena mau pensiun, jadi rasa-rasa misalnya kerja ini ya, udah malas kerja, akhirnya nah seperti ini. Ini gambaran ekstrim tentang motivasi kita itu seperti ini. Ya berbeda dengan tadi dengan ini, dengan potensi ini yang naik stabil terus gitu, terus turun pada saat kita sudah tua, sudah pikun itu, nah potensi kita turun. Tetapi motivasi enggak, jadi ini seperti ini. Nah ini membahayakan sekali ya. Oleh karena itu jawaban dari pertanyaan mana yang lebih sulit mengelola potensi atau motivasi, ya jawabannya jauh lebih sulit mengelola motivasi daripada potensi. Sehingga ada yang dinamakan motivator, kemudian trainingnya materinya motivasi lah itu. Karena apa? Karena motivasi ini sulit untuk dikelola, makanya harus memerlukan satu pemahaman, satu pelatihan training agar kita bisa mengelola, bisa menstabilkan motivasi kita gitu. Kenapa motivasi ini sulit dikelola? Ya, karena yang pertama motivasi ternyata tergantung suasana hati dan perasaan kita. Kemudian tergantung penetrasi dari luar diri kita. Jadi kalau ada sesuatu dari luar nanti ada namanya eksternal dan internal motivation gitu. Nah itu kalau ada sesuatu dari luar perubahan atau apa itu bisa mempengaruhi motivasi kita gitu. Tidak tergantung tingkat intelektual. Jadi meskipun orang itu disekolahkan S3 sampai S3 terus kemudian terus sekolah gitu dilatih itu tidak menjamin bahwa motivasinya tinggi. Potensinya oke, intelektualitasnya naik, potensinya naik, tetapi motivasinya belum tentu gitu. Karena tidak tergantung pada intelektual. Kemudian motivasi juga tidak tergantung pada pangkat dan jabatan ya. Jadi orang yang jabatannya tinggi pun bisa memiliki ini bisa turun motivasinya kalau dia perasaannya kecewa gitu. Jadi motivasi ternyata tidak tergantung pada pangkat dan jabatan. Jadi orangnya pangkat jadi pimpinan pun bisa turun semangatnya gitu. Ya, kemudian bisa berada di bawah titik nol. Jadi kalau yang namanya potensi itu kan mesti ada terus gitu. Nah, jelek-jeleknya itu ya paling-paling hanya akan lupa sedikit-sedikit gitu, tetapi tidak seperti motivasi gitu. Jadi kalau motivasi itu turunnya itu bisa di bawah nol, artinya kalau orang semangatnya tinggi itu kan kerjanya bagus gitu ya, semangatnya tinggi, disiplinnya tinggi, tapi begitu nol
itu artinya dia sudah nggak melakukan apa-apa ya, cuma masuk di tempat kerja tidak melakukan sesuatu. Tetapi kalau sudah di bawah nol, itu masalahnya dia bukan hanya tidak bekerja, tetapi dia melakukan sesuatu yang merugikan perusahaan. Ya, jadi contoh umpamanya orang-orang yang kecewa, akhirnya dia menjadi troublemaker, itu namanya motivasinya di bawah nol itu. Ya, artinya apa? Artinya dia itu dibayar mestinya melakukan kegiatan kerja yang membantu perusahaan atau instansinya, tetapi justru karena dia perasaan kecewa ini sangat tinggi dan tidak bisa mengelola dengan baik, maka orang ini menjadi troublemaker, justru malah jadi penyakit. Nah, ya, di organisasi atau di perusahaan menjadi penyakit. Nah, kita janganlah sampai seperti itu. Wong kita ini dibayar kok malah membuat ulah ya. Artinya kita ini malah melakukan sesuatu yang merugikan yang bayar kita gitu. Itu tidak bagus gitu ya. Dari akal sehat dari orang bodoh pun bisa mengatakan kalau orang seperti itu pasti tidak baik. Dibayar itu kita untuk melakukan sesuatu, bukan untuk menjadi pembuat masalah gitu, merugikan perusahaan gitu ya. Walaupun kalau kita lihat ya kita berpikir seperti itu, tetapi ternyata di tempat kerja di lapangan itu ada ya, artinya di praktek itu ada orang-orang yang memang menjadi troublemaker. Jadi dia dibayar itu jadi troublemaker gitu. Kemudian bisa menjadi troublemaker ya ini. Jadi kalau kita bisa mempengaruhi orang lain. Ya. Orang yang kecewa, ya, kemudian malas, kemudian ya tidak bisa mengendalikan diri itu bisa mempengaruhi orang lain sehingga ngajak-ngajak yang tidak baik gitu. Kemudian motivasi negatif lebih besar daripada positif. Artinya bahwa kalau kita ini memiliki kemauan yang negatif itu biasanya semangatnya tinggi. Tapi kalau memiliki kemauan positif itu kadang-kadang ya tidak terlalu besar gitu. Contoh ya, kalau kita ini di perusahaan kecewa berat gitu, wah mau demo gitu semangatnya luar biasa. Tapi begitu mau berbuat sesuatu yang baik itu semangatnya tidak terlalu tinggi. Termasuk contoh yang konkret umpamanya saja, kalau kita ini mau berbuat baik, mau ke masjid jamaah gitu, kalau gerimis sedikit sudah agak males, tidak jadi gitu ya. Tetapi kalau kita mau mengganggu istrinya orang, wah, ini berbuat jahat, meskipun hujan pun bawa payung berangkat kan gitu. Nah ini artinya bahwa seringkali ya motivasi negatif itu lebih besar daripada motivasi negatif, motivasi positif. Nah itu yang perlu harus hati-hati. Makanya kenapa mengelola ya motivasi ini sulit sekali gitu lah. Artinya memang harus dilakukan sesuatu. Jadi kalau di perusahaan apa itu tidak pernah ada training tentang motivasi, tidak ada pemahaman sosialisasi tentang bagaimana bekerja yang baik, ya karyawannya pasti tidak paham itu. Nah, ini harus dilakukan satu pemahaman karena motivasi itu terkait dengan perasaan dan pola pikir gitulah. Bagaimana pola pikirnya dipahamkan supaya orang itu tahu bahwa bekerja ini harus memiliki motivasi yang tinggi begitu. Ya, jadi ini kenapa motivasi itu sulit untuk dikelola. Kemudian ya oleh karena itu sangat perlu mengikuti materi training atau video revolusi motivasi ini ya. Mudah-mudahan nanti dengan mengikuti atau mendengarkan melihat video ini kita ada satu perubahan ya. Jadi paling tidak seperti ini. Jadi kalau kita ini tidak bisa melakukan pelatihan secara offline tatap muka, paling tidak karena kita ini sudah teknologi canggih, ya hampir semua orang atau karyawan, pegawai itu memiliki HP, maka pelatihan atau training itu pakai online atau pakai media seperti ini gitu ya. Jadi nggak apa-apa gitu. Artinya mungkin efektivitasnya kurang, tetapi ya masih lumayan lah gitu. Tapi yang paling bagus itu memang kalau kita ini mengikuti pelatihan-pelatihan yang soft skill itu memang harus tatap muka supaya bisa kita berdiskusi gitu. Tapi kalau ya seperti saya membuat video ini kan tidak bisa dua arah gitu. Bisanya hanya saya saja bicara, panjenengan semua mendengarkan gitu. Jadi
efektivitasnya memang kurang, tetapi sudah lumayan gitu loh kalau kita mau memperhatikan betul apa yang saya sampaikan. Baik, ini satu peringatan saja ya. Jadi peringatan kalau orang yang memiliki potensi tinggi, ya tetapi jalannya salah, maka daya rusaknya dan daya hancurnya itu sangat dahsyat gitu. Artinya gini, kan tadi bahwa orang itu meskipun pangkatnya tinggi, intelektualitasnya tinggi, itu tidak menjamin bahwa motivasi kerjanya, kesadaran kerjanya itu tinggi. Nah, yang membahayakan sekali ini kalau orangnya itu memiliki potensi tinggi. Potensi itu bisa pangkat, jabatan, kekuasaan, kemudian orangnya pinter. Nah, kalau orang yang memiliki potensi tinggi seperti ini berbuat salah atau menjalankan satu penyimpangan, maka daya rusaknya, daya hancurnya itu lebih hebat daripada orang yang bodoh. Jadi kalau kita ini punya karyawan pinter, ya kemudian karyawan yang pinter itu suka menyimpang, suka melanggar aturan, maka daya rusaknya daripada kalau karyawan yang bodoh gitu. Kalau karyawan bodoh berbuat salah paling-paling ngambil barang apa dibawa pulang. Tetapi kalau orangnya pinter punya jabatan, wah luar biasa. Dia tahu rahasia semua perusahaan, datanya dia punya, komputer dia punya, akhirnya dia melepaslah yang namanya informasi-informasi itu ke orang lain sehingga dia beruntung, artinya dia mendapatkan untung dari sini. Tapi daya rusaknya itu luar biasa. Jadi orang kalau pinter, ya punya jabatan, ya punya potensinya itu tinggi, kalau jalannya salah, maka daya rusaknya akan besar sekali. Ini yang perlu kita ingat ya. Dan yang perlu kita ingat lagi bahwa kita ini kalau berperan atau menjadi karyawan atau pegawai, ya jabatan kita apapun, bisa karyawan biasa, bisa supervisor, bisa apa yang namanya manajer atau pimpinan, ya bahwa kita ini bekerja di satu organisasi atau di satu perusahaan, bahwa kita ini dibayar untuk bekerja, bukan untuk membuat masalah, bukan untuk membuat perkara, bukan untuk merugikan tempat kerja. Ini yang perlu diingat ya, karena kita ini kadang-kadang lupa seolah-olah pekerja ini ya sudah kalau kita kerja nggak ini ya kita begini aja lah, itu tidak bisa berpikir seperti itu gitu. Ya, oleh karena itu maka kita ini harus paham betul bagaimana hakikat kerja, hakikat kehidupan ya, dan pemahaman-pemahaman tentang motivasi ini supaya apa? Supaya kita ini bisa mengelola diri kita sendiri ini untuk bisa melakukan satu kegiatan kerja dengan motivasi yang tinggi gitu. Ya, di tempat kerja sering kita jumpai kondisi karyawan seperti berikut ini, yaitu demotivasi. Ya, contoh umpamanya orang bekerja ogah-ogahan, ya, orang bekerja setengah-setengah, ya, orang tadinya rajin jadi malas gitu. Mesti ada penyebabnya ini. Kenapa kok tadinya rajin kok jadi malas? Orang yang kerjanya setengah-setengah, ogah-ogahan gitu ya. Orang jadi lemot, slow down gitu. Orang mau kerja kalau ada atasan gitu ya. Jadi orangnya wah kalau ada atasan baru mau kerja, kalau tidak ada ya santai-santai saja gitu. Kerja dengan mengeluh, menggerutu, isinya cuma menggerutu terus gitu. Ya, jadi tidak ikhlas kerja ini, tidak tidak lillahi ta'ala gitu ya. Tidak puas dengan sering protes gitu. Kemudian selalu membantah perintah ya. Kemudian juga menjadi troublemaker atau provokator. Nah, ini juga sering kita lihat fenomena seperti ini di tempat kerja. Nah, apa penyebabnya demotivasi atau terjadi seperti itu tadi? Karena yang pertama itu adanya perasaan kecewa. Ini yang perlu kita sadari, kita pahami betul bahwa perasaan kecewa di tempat kerja itu akan menyebabkan nanti terjadinya demotivasi, terjadinya kita ini ngelokro, kita ini menjadi loyo, kita ini tidak semangat, ya turun motivasi kerja kita gara-gara perasaan ini kecewa. Gitu. Kemudian yang kedua adalah belum memahami hakikat hidup ini, ya seperti yang sudah saya jelaskan di dua video yang lalu itu banyak membahas tentang hakikat hidup, makanya itu terus ada kaitannya terus gitu ya. Kemudian juga bagaimana atau belum memahami orang itu tentang hakikat kerja.
Jadi penting sekali memahami hakikat kerja gitu. Jadi video saya yang kemarin itu membahas tentang bagaimana memahami hakikat kerja, itu tolong diputar lagi, dipahami betul sehingga nanti kita ini kan begini, dalam hidup ini yang dicarikan bahagia dunia akhirat. Bagaimana kita di tempat kerja itu juga bahagia, juga senang, juga semangat begitu gitu. Kan itu yang kita cari, bukan di tempat kerja gitu kita ini stres, mikir yang enggak ya. Wah itu ya berat itu, hidup kita nanti enggak akan tenang gitu, kerja kita juga enggak akan happy gitu. Harusnya kita ini bekerja dengan happy, semangat tinggi ya, kita bahagia ya di tempat kerja itu karena juga merupakan tempat untuk kita bersosialisasi, tempat untuk mengaktualisasikan diri, tempat untuk mencari teman, tempat untuk mengais rezeki dan lain sebagainya. Jadi di perusahaan ini harus happy, harus senang, harus kerasan begitu. Nah, orang bisa saja dimotivasi karena penyebabnya secara umum adalah ini. Dan nanti kita bahas bagaimana dan efek negatif dari orang yang malas, orang yang tidak memiliki semangat, atau efek negatif demotivasi itu apa? Kalau bagi diri kita sendiri, artinya kalau pelakunya, orangnya sendiri atau karyawannya sendiri yang demotivasi, efek negatifnya kan ini, ada perasaan tersiksa. Jadi orang yang kecewa, orang yang tidak kerja dengan semangat tinggi itu perasaannya pasti tersiksa ya. Kemudian tidak ada kepuasan kerja. Jadi kerjanya tidak pernah puas karena ya isinya cuma mengeluh, menggerutu saja. Tidak disenangi atasan ya. Orang yang malas, orang yang bikin masalah itu kan tidak disenangi sama atasan, teman juga tidak senang, ya bawahan pun juga tidak senang terhadap orang yang dimotivasi itu gitu. Kemudian karir biasanya jalan di tempat itu lumayan, ya sering-sering malah diturunkan pangkatnya gitu. Hakikatnya gaji kurang barokah dan menambah dosa. Jadi kalau kita demotivasi, kerja ini malas, ya demotivasi, motivasi itu kan semangat. Kalau ada D-nya berarti apa? Loyo. Jadi demotivasi itu lawannya motivasi gitu. Demotivasi itu istilah orang yang loyo, orang yang malas-malasan itu demotivasi. Hakikatnya gaji kita yang kita dapatkan kalau kita ini malas, ya kurang barokah. Kemudian kita justru malah di tempat kerja itu tidak mendapatkan pahala seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelum ini, bahwa orang kerja itu yang dicari itu adalah gaji dan pahala gitu. Nah, kalau orangnya malas, yang didapatkan kan gaji yang kurang barokah dan dapat dosa gitu. Jadi efek negatif dari demotivasi seperti ini bagi diri kita sendiri. Bagi perusahaan, ya bagi tempat kerja, ya rugi membayar orang nganggur gitu. Ya bisa menular ke orang lain ya. Jadi orang malas itu oh ya orang lain bisa malas, oh itu malas kok juga dibiarkan dan dia juga terima gaji gitu lah. Jadi akhirnya banyak orang meniru itu. Terus kemudian orang yang model demotivasi itu bisa jadi menjadi pembuat masalah, ya trouble maker itu tadi gitu ya. Jadi kerugiannya itu dan banyak lagi masih. Beberapa penyebab rasa kecewa. Jadi kalau tadi penyebabnya demotivasi salah satunya itu adanya rasa kecewa. Nah sekarang apa yang menyebabkan kita ini kecewa di tempat kerja itu ya? Kira-kira ada beberapa yang saya sampaikan. Sebetulnya banyak sekali gitu. Kita itu mengapa di tempat kerja itu bisa kecewa itu banyak. Tetapi ini saya berikan contoh-contoh yang jelas gitu ya. Jadi pertama ya kita ini seringkali kalau tahu teman kita naik pangkat itu kita kecewa. Ya, kenapa kok saya tidak ikut naik pangkat? Kenapa kok saya tidak naik pangkat kok justru dia? Apalagi kalau kita ini merasa bahwa diri kita ini lebih bagus ya kinerjanya daripada orang yang naik pangkat itu. Pasti kita akan kecewa. Nah, kalau kita tidak bisa mengelola rasa kecewa ini, pasti nanti kita akan demotivasi, akan turun semangat kita. Kemudian gagal tes kenaikan jabatan, umpamanya saja kita ini mengikuti tes menjadi manajer atau asisten manajer atau supervisor ternyata gagal, tidak lulus, yang lulus adalah teman-temannya ini. Nah, itu juga bisa membuat kita ini kecewa ya. Terus kemudian dimarahi atasan ya, dimarahi atasan itu bisa kecewa ya dan itu yang sering kali terjadi kalau kita ini melakukan kesalahan saja kalau kita ini dimarahi ya tidak pada tempatnya itu bisa kecewa apalagi kalau
atasan itu keliru, kita nggak salah tapi dimarahi, nah itu kekecewaannya justru tinggi gitu ya. Mohon maaf saya sendiri ya itu pada sekitar tahun 80 berapa ya, 84-an gitu waktu bekerja itu. Nah, saya juga belum bisa terlalu mengelola diri saya sendiri, sehingga pada saat saya berusaha untuk bekerja dengan, semangat yang tinggi, ya mengerjakan sesuatu yang memang diperlukan, ternyata atasan, ya bos besarnya itu ternyata tidak bisa menerima apa yang saya lakukan gara-gara dia tidak tahu gitu bahwa saya melakukan itu adalah tugas saya. Nah, dia pemahamannya bahwa saya ini melampaui kepala bagian saya. Padahal tidak. Ya, karena secara teknis kalau kita ini menjaga di satu pabrik yang sedang beroperasi, saya harus melakukan hal-hal seperti ini. Lah, rupanya pemahamannya karena memang mungkin ada info yang tidak baik sehingga bos besar itu tidak senang sama saya sehingga mencari kesalahan saya. Jadi memang dicari gitu. Dan itu saya rasakan betul. Ya, makanya saya bisa membuat materi-materi bagaimana perasaan itu karena saya itu mengalami sendiri. Jadi materi-materi ini saya buat itu karena juga pengalaman saya. Artinya saya ini mencermati, meneliti, mengadakan satu apa ya kayak pengamatan begitu terhadap karyawan-karyawan, terhadap motivasi itu sehingga saya buat materi-materi ini. Jadi materi-materi saya itu hampir 90% itu adalah praktek gitu di lapangan itu ada gitu ya. Jadi makanya seperti hal-hal seperti ini kan saya bisa menyampaikan karena saya sudah mengamati, meneliti gitu. Jadi orang itu kecewa karena dimarahi atasan karena saya sendiri sudah mengalami gitu sehingga pada waktu itu ya alhamdulillah pada waktu itu saya sama atasan langsung. Kalau yang marah itu kan bos besar yang bisa mengeluarkan memecat saya gitu. Tetapi pada waktu saya ini sebetulnya benar ya, terus kemudian saya dimarahi ya, tetapi saya dengan kesabaran yang tinggi saya diam aja. Akhirnya satu saat saya diminta untuk mempertanggungjawabkan apa yang saya lakukan, saya menjelaskan dengan jelas, orang yang tidak paham pun menjadi jelas. Akhirnya ya bos besar itu jadi berbalik bahwa saya ini sebenarnya yang benar gitu sehingga di dalam forum rapat besar itu saya disampaikan bahwa apa yang saya lakukan ini adalah benar tetapi mungkin proseduralnya saja kok tidak memberitahu ya padahal itu merupakan tugas saya sehari-hari gitu ya. Jadi dimarahi atasan itu mesti kecewa kalau tidak bisa mengendalikan gitu. Jadi ini yang banyak itu. Kemudian merasa dianaktirikan ya, merasa dianaktirikan. Kita ini sama-sama bawahan, kemudian anak buahnya, tapi kita dianaktirikan itu membuat kita juga kecewa sehingga nanti pada saat kita memberi atau saya memberikan materi tentang kepemimpinan, ya tentang leadership, bagaimana menjadi pemimpin yang baik, menjadi atasan yang baik, maka hal-hal ini harus diperhatikan gitu. Jangan sampai kita ini membuat anak buah kita kecewa. Nah, termasuk kalau kita ini tidak adil, menganaktirikan itu dan tidak adil. Pangkat juga begitu, melihat siapa yang dekat, siapa yang menjadi orang yang bisa membantu secara pribadi gitu kan seringkali itu terjadi di tempat kerja. Ya, termasuk kalau kita ini saudara kita atau ada family yang itu di anak emas kan gitu. Nah, ini sesuatu yang tidak bagus. Nanti akan merasa orang lain dianaktirikan sehingga membuat kecewa. Ya. Akhirnya kalau orang itu tidak bisa mengelola, maka akan turun karena rumusnya itu bahwa kalau terjadi kekecewaan, maka rumusnya akan langsung turun semangatnya gitu. Itu udah rumus gitu. Artinya tidak bisa enggak gitu. Jadi kalau kita mau mengelola supaya motivasi tetap tinggi itu dan yang dikelola adalah rasa kecewanya itu. Jadi bagaimana? Jadi tidak melarang sesuatu membuat kita kecewa itu tidak bisa karena orang lain yang melakukan itu ya.
Contoh seperti tahu-tahu teman naik pangkat itu kan nggak bisa kita melarang supaya orang lain naik pangkat, itu kan nggak bisa naik pangkat. Nah, yang bisa kita kelola bagaimana teman kita naik pangkat tapi kita tidak kecewa. Nah, mengelola rasa kecewa inilah supaya kita lakukan supaya apa? Supaya semangat itu tetap tinggi. Jadi termasuk ini, ide kita tidak diterima, itu juga seringkali kecewa kalau kita punya usulan itu ya tidak digubris atau tidak direspon, ya diabaikan saja, ya itu kita juga kecewa gitu. Kemudian dipermalukan di depan orang lain. Umpamanya kita berbuat salah, kemudian diumumkan bahwa ini berbuat begini-begini, itu membuat kita kecewa gitu. Kemudian konflik dengan atasan, ya ini sering kali gitu. Jadi kita ini konflik dengan atasan, ya akhirnya kita ini kecewa gitu. Bekerja sudah tidak semangat, ya kemudian rasanya di tempat kerja itu seperti di neraka gitu ya. Kita tidak kerasan, tidak ini, ya, sudah macam-macam yang akhirnya kita ini kalau tidak bisa mengelola, itu muncul yang tadi itu bahwa kita akan bekerja ogah-ogahan gitu ya. Bahkan kalau nanti kita tidak bisa mengelola kecewa ini, kita bisa jadi troublemaker gitu. Ya. Kemudian merasa hak yang diterima tidak sesuai. Artinya kita ini kalau ini banyak egoisnya itu ya. Jadi merasa bahwa kita ini sudah bekerja seperti ini, kok gajinya seperti itu. Lah ini kecewa kita. Nah, biasanya orang seperti ini agak berat juga karena apa? Sudah kecewa, nggak mau kerja tapi nggak mau keluar juga gitu. Karena dia juga eman kalau keluar nanti nggak dapat apa pekerjaan lain juga berapi, artinya juga bingung gitu. Tetapi dia kecewa ya, karena gajinya dirasa kurang gitu. Nah, sehingga akhirnya yang ada ini ya apa kerjanya semangatnya turun gitu ya. Terus kemudian tidak setuju dengan aturan baru. Jadi kan di perusahaan itu kan juga muncul perubahan-perubahan, aturan baru dan lain sebagainya, kebijakan-kebijakan gitu. Nah, kalau kita ini kebetulan tidak menyetujui, terus kemudian tidak mampu untuk merubahnya, ya kita hanya kecewa saja. Nah, hal-hal seperti ini muncul gitu dan juga ini umpamanya dapat surat peringatan. Sudah jelas kita ini salah ya. Tapi kalau dapat surat peringatan itu mesti kita kecewa gitu. Ya. Ini kan egois kita ini seringkali menyebabkan kita menjadi kecewa ya. Oleh karena itu hal-hal seperti ini perlu kita ketahui supaya nanti kita ini bisa mengelola rasa kecewa ini. Jadi justru nanti mengatasinya ya itu adalah perasaan kecewa itu yang kita atasi, bukan melarang orang. Ya kalau bisa sih begitu, ini nanti porsinya porsi orang lain gitu ya, atau porsi atasan, porsi ini organisasinya atau perusahaannya. Ya, tetapi porsi kita sendiri untuk bisa mengelola kecewa itu ya bagaimana caranya? Kalau ada sesuatu yang mengecewakan, kita ini bisa segera mengelola, bisa segera artinya kalau kalau orang Jawa itu bilang wis ndang mari, nggak kecewa gitu loh. Kecewa itu wajar, tetapi cukup ya 1 jam, 2 jam setelah itu sudah harus bisa diselesaikan supaya apa? Supaya motivasi kerja kita ini tidak berlarut-larut gitu, sehingga bisa menurunkan motivasi kerja kita. Ya ini rumusannya itu ini. Begitu muncul rasa kecewa, maka otomatis motivasi kerja kita akan turun. Sudah, ini perhatikan saja sudah. Orang di mana-mana di tempat kerja itu, kalau dia itu kecewa, pasti gandengannya motivasi kerjanya akan turun. Nah, kalau motivasi kerjanya turun, berarti kinerjanya juga turun. Karena tadi secara matematis, kinerja itu adalah perkalian dari potensi kali motivasi. Kalau motivasinya itu rendah, maka kinerjanya juga rendah. Sementara gaji kita tetap gitu. Nah, nanti kaitannya dengan kebarokahan gaji kita kalau kita begitu. Nah, oleh karena itu banyak hal yang nanti diselesaikan untuk motivasi ini kaitannya dengan spiritualitas, dengan perasaan kita, dengan hati kita. Makanya di video yang lalu bagaimana memahami hakikat kerja itu sangat penting. Lah ini kita lanjutkan. Jadi begini, kenapa materi saya mesti akan ada kaitannya gitu ya. Terutama materi-materi ini nanti akan membahas bagaimana sebetulnya kita ini membangun motivasi,
bagaimana sebetulnya kita ini melakukan kegiatan di tempat kerja itu bisa bernilai ibadah. Itu yang saya titik beratkan. Tetapi bahwa orang itu kalau umpamanya ibarat mohon maaf minum minum pil itu cuma satu, itu kan enggak terasa gitu, artinya enggak ada efeknya gitu. Jadi harus ya katakanlah dosisnya 3 kali sehari selama 1 minggu kan gitu. Itu baru nanti kita ini merasakan efek dari obat itu. Nah ini juga begitu. Jadi pelatihan ini apalagi kalau jarang diberikan pelatihan-pelatihan seperti ini kan pelatihan yang menyangkut soft skill gitu ya, bukan hard skill. Kalau hard skill saya yakin panjenengan semua begitu dibawa ke satu ruang pelatihan, dilatih secara ini apakah itu pembukuan, apakah itu administrasi, apakah itu teknis, itu langsung bisa memahami dan itu tidak ada kaitannya dengan perasaan. Perasaannya itu nanti terkait dengan motivasi, mau enggak mengerjakan itu gitu ya. Bisa jadi kita ini potensi naik ya, kalau model-model pelatihan yang sifatnya hard skill itu kan diharapkan potensinya itu naik, ya. Tetapi seharusnya juga diikuti gitu. Jadi begitu kita melakukan pelatihan, training yang namanya teknis, yang namanya hard skill, maka harus juga diikuti dengan soft skill. Supaya apa? Supaya ini bisa imbang. Potensi naik, motivasinya juga harus dinaikkan. Jangan sampai kita ini potensinya naik justru malah motivasinya turun. Nggak ada gunanya itu gitu. Oleh karena itu ini sangat penting menurut saya karena apa? Karena ini kaitannya dengan cara berpikir ya hati kita, kemudian juga terkait dengan perasaan gitu. Ya, sehingga kalau ini nanti bisa dipahami dengan baik, ya insya Allah ya tentu semuanya itu butuh hidayah dari Allah untuk kita ini bisa berubah gitu. Ya, kita mohon ya supaya dalam mengikuti pelatihan atau mengikuti sesuatu yang sifatnya menambah ya, menambah pemahaman itu kita selalu mohon petunjuk atau hidayah. Jadi kembali ke sini bahwa begitu muncul rasa kecewa, maka otomatis motivasi kerja kita akan turun gitu. Nah, gambaran ini ya, gambarannya bahwa kalau motivasi kerja ini dengan rasa kecewa itu berbanding terbalik seperti jembatan ini. Kalau rasa kecewanya tinggi maka motivasinya akan turun. Sebaliknya nanti kalau kita kecewa ini turun artinya kita senang maka motivasinya akan naik. Jadi seperti jembatan ini gitu ya. Jadi kecewa ini sangat-sangat mempengaruhi terhadap motivasi kerja kita. Nah, itu yang perlu mendapatkan pemahaman gitu ya. Terus kemudian secara umum, nah ini secara umum kalau tadi kan perasaan kecewa di tempat kerja, tapi secara umum ya penyebab perasaan kecewa itu yang pertama harapan dan kenyataan itu tidak sesuai gitu. Jadi harapan dan kenyataan tidak sesuai itu membuat kita kecewa. Angan-angannya terlalu tinggi gitu, itu juga bisa membuat kita ini kecewa. Tidak bisa menerima perubahan karena perubahan-perubahan ini justru yang membuat kita ini bisa kecewa, bisa stres ya. Kalau kita tidak bisa mengantisipasi atau menyikapi secara positif gitu ya. Nanti ada materi sendiri yang terkait dengan bagaimana kita mengelola perubahan gitu. Jadi di sini saya hanya bisa menyampaikan bahwa penyebab kecewa itu juga karena adanya perubahan. Apa perubahan itu? Perubahan adalah sesuatu yang berbeda dengan kemarin yang bisa membuat kita ini kecewa gitu. Kemudian perasaan iri yang membabi buta ya. Iri ini boleh ya karena itu manusiawi. Seperti kecewa itu boleh karena manusiawi. Kita ini diberikan sifat itu oleh Allah supaya kita ini sebenarnya dapat maju ya, supaya kita bisa melakukan sesuatu yang lebih baik itu diberikanlah kecewa. Jadi kecewa itu dalam posisi yang sedikit gitu enggak apa-apa, nanti ini bisa untuk memacu semangat kita. Termasuk iri itu juga gitu. Kalau porsinya kecil maka itu justru malah membuat semangat kita untuk melakukan sesuatu supaya kita ini lebih maju begitu ya. Jadi iri yang membabi buta ini yang membuat kita kecewa. Kemudian rasa egois kita yang terlalu tinggi. Jadi kita ini berpikir tentang diri kita sendiri, menganggap diri kita ini pandai, paling pinter, paling ini, kemudian kita ini mementingkan diri sendiri, kepinginnya itu kita enak kan gitu. Sehingga rasa egois ini seringkali kalau itu terlalu tinggi membuat kita justru malah kecewa. Nah inilah
penyebab rasa kecewa secara umum. Kalau yang tadi itu spesifik di tempat kerja gitu, ya. Mengelola perasaan atau rasa kecewa. Jika orang itu kecewa, hampir dipastikan motivasinya akan turun. Rasa kecewa, frustasi, dan stres akan membuat diri kita tersiksa dan menderita. Rasa kecewa berbanding terbalik dengan motivasi kerja. Penyebab rasa kecewa bisa dari berbagai sebab, tetapi bagaimanapun juga harus dikelola agar segera bisa diredam. Nah, itu tentang rasa kecewa. Tapi bagaimana mengelola rasa kecewa? Nah, ini penting untuk kita ketahui bagaimana cara mengelola rasa kecewa. Yang pertama, gunakan hati untuk melihat perubahan. Tadi saya sudah sampaikan bahwa yang sering kita ini kecewa itu karena adanya perubahan. Contoh umpamanya saja ada aturan baru, ada perubahan yang tadinya atasan itu baik dengan kita, terus kok tahu-tahu tidak baik. Ada perubahan yang tadinya teman ini biasa sama saya, pangkatnya sama, sekarang dia berubah jadi naik. Nah, itu. Jadi gunakan hati kita pada saat kita melihat perubahan, ya. Jadi contoh yang gampang itu begini. Kalau ada teman kita naik pangkat, berarti yang berubah itu kan temannya. Ya, perubahan temannya itu bisa berakibat kepada kita. Ya, kalau kita ini berpikir secara logika, oh yang berubah itu temannya, kok kita ikut nggak bisa tidur, ikut stres itu gimana kan gitu. Tetapi itulah manusia gitu. Nah, kita harus bisa mengelola bahwa Allah itu maha adil gitu. Ya, itu yang penting. Kemudian kita ini Allah itu memberikan sesuatu kepada kita ini tidak sama. Bisa saja dulu masuknya bersama-sama, tapi bisa saja teman kita ini naik pangkat dulu. Apakah kita nanti tidak bisa? Bisa. Kalau Allah itu mengatur nasib kita, takdirnya bisa kita di atasnya, nanti suatu saat kita juga bisa melampaui teman kita itu. Tetapi sekarang ini kan Allah sedang mengatur ya mengatur takdirnya teman kita gitu loh. Nah, sehingga kita harus bisa menerima gitu karena kita tidak naik pangkat ini Allah juga tahu gitu. Sehingga kita gunakan hati kita ini untuk melihat perubahan yang terjadi gitu. Yang pertama. Yang kedua, kita berpikir positif dan rasional. Jadi cobalah kalau kita ini ada sesuatu ya terhadap teman saya, teman kita, kemudian ke pimpinan kita, cobalah kita berpikir positif terhadap perusahaan kita juga, kemudian akal sehat, rasional kita ini dipakai gitu, jangan egois. Kemudian cari hikmah dalam setiap perubahan. Jadi kalau ada satu perubahan apapun itu pasti ada hikmahnya. Ya, kita cari itu apa kira-kira kok saya ini tidak naik pangkat, teman saya kok yang naik pangkat, mesti ada sesuatu gitu. Apakah kurang begini, komunikasinya kurang, atau mungkin kurang disiplin dan lain sebagainya. Jadi cari hikmahnya gitu. Ya, kemudian ya tentu kita segera mengelola dengan baik. Artinya kecewa itu wajar, manusiawi, tetapi jangan terlalu lama gitu. Dengar temannya naik pangkat ya 1 jam sajalah kecewa gitu. Tapi terus dikelola, mikir, ingat bahwa kita ini kalau kecewa nanti ruginya itu banyak gitu. Sudah semangatnya turun, menderita, dan tidak bisa tidur, dan lain sebagainya. Maka kita harus bisa menerima. Kalau perlu cepat dicari temannya, kemudian diucapkan selamat gitu. Nah, kembangkan rasa syukur ya. Dia masih bersyukur gitu. Jadi kalau ada orang lain mendapatkan kebahagiaan, kita ini harusnya senang, bersyukur gitu. Ya. Kemudian sadar bahwa yang terjadi saat ini adalah yang terbaik. Artinya kalau kita ini ikut tes, kemudian kita tidak lulus, ya, dan kita sudah berusaha, maka yang paling baik itu adalah ya yang terjadi saat ini. Kita tidak lulus itu adalah yang terbaik gitu. Karena Allah itu Maha tahu. Karena semua kejadian ya, ya makanya ini ada yang namanya nanti spiritual itu kan supaya kita ini mengarahkan berpikir yang seperti ini gitu loh. Jadi kalau kita ada satu kejadian bahwa kita ini gagal mengikuti tes gitu, itu yang terbaik itu adalah kegagalan itu yang terbaik. Perkara kita ini mau masih terus gitu ya kita berjuang gitu, tetapi pada saat itu gagal itu paling baik. Ya, karena apa? Waktunya, timingnya itu Allah yang tahu. Jadi mungkin sekarang gagal, setahun atau 2 tahun lagi kita bisa berhasil. Justru malah ini. Dan itu banyak sekali saya rasakan. Saya pengalaman itu banyak. Itu gini, tidak berhasil tahun ini. Tapi ternyata 2 tahun lagi saya mendapatkan satu promosi yang jauh di atas teman-teman yang mendahului saya gitu.
sehingga saya justru malah di atasnya begitu. Itu sering kali gitu. Nah, saya memahami bahwa ini sebetulnya yang terjadi saat ini adalah yang terbaik. Karena apa? Allah yang mengatur, Allah yang tahu persis itu Allah itu gitu. Sehingga kita ya sebagai manusia justru tidak tahu rahasia karena Allah tidak langsung memberitahu. Kalau memberitahu kan enak. Jadi umpamanya saja saya tidak lulus sama Allah dikasih tahu, Yed, kamu nggak lulus tahun ini tapi 2 tahun lagi kamu pasti berhasil dan justru malah di atasnya teman-temanmu lah itu. Kalau itu dikasih tahu ya saya bisa memahami. Tapi kita kan harus berpikir bahwa hikmah di balik kejadian itu pasti ada hikmahnya. Nah, kita disuruh oleh Allah mensyukuri gitu ya. Jadi sadar bahwa yang terjadi saat ini adalah yang terbaik itu adalah kunci daripada kita mengatasi atau mengelola rasa kecewa. Yakin bahwa mati, jodoh dan rezeki diatur oleh Tuhan. Jadi kita ini mati, jodoh, ya kemudian rezeki itu diatur oleh Allah. Mohon maaf sebentar saja, saya mau karena baterainya kok mati. Ya, baik. Ini jadi yakin bahwa kita ini jodoh, rezeki itu diatur oleh Tuhan, terutama rezeki ini. Jadi di tempat kerja itu yang sering kali menjadi masalah itu kan kita tidak yakin bahwa rezeki ini Allah yang mengatur, sehingga kita ini ada rasa iri, meri dan lain sebagainya. Ya sampai rebutan jabatan dan lain sebagainya, main pukul, main apa, main kotor gitu ya, jegal-jegalan dan lain sebagainya. Itu terjadi karena apa? Kita tidak yakin kalau rezeki ini Allah yang mengatur gitu. Yang penting seharusnya kita ini berusaha gitu tentang rezeki itu bagaimana ini Allah yang mengatur lah. Oleh karena itu kita ini untuk mengelola kecewa harus kita yakini bahwa mati, jodoh dan rezeki ini diatur oleh Tuhan ya. Jadi pada video yang lalu sudah saya jelaskan lebih panjang lebar mengenai ini karena terus akan terkait itu ya. Terus kemudian kita ini untuk mengelola kecewa akhirnya kita harus ikhlas gitu. Jadi ikhlas itu menerima apa yang terjadi, kemudian kita pasrah itu ke depan itu kita pasrahkan kepada Allah ya. Terus kemudian tentu kita banyak merapat kepada Allah, artinya sering banyak mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu kira-kira bagaimana kita mengelola rasa kecewa itu. Ya. Kemudian sekarang masuk ke membangun motivasi. Ya, membangun motivasi. Ada 2 model motivasi yang sebetulnya banyak teori motivasi itu banyak sekali. Justru kadang-kadang kalau kita ini mengikuti teori-teori yang ada, itu seringkali justru malah yang ada itu kebingungan mana sebetulnya intinya itu susah gitu dicari. Nah, saya setelah bertahun-tahun mengamati, kemudian memberikan training-training tentang motivasi, saya akhirnya berkesimpulan bahwa yang lebih enak itu membagi motivasi itu dengan 2 model saja, ya. Yang pertama itu adalah motivasi eksternal, ya artinya bahwa motivasi kerja kita ini dipengaruhi dari luar diri kita, itu namanya motivasi eksternal. Nanti saya jelaskan. Kemudian yang kedua adalah motivasi internal. Jadi motivasi yang muncul dari kesadaran kita sendiri, dari dalam diri sendiri. Ya, kalau yang eksternal itu karena dipengaruhi oleh luar, tapi kalau internal itu muncul dari diri sendiri. Nah, ini yang nanti akan apa? Akan intinya di belakang nanti akan menggeser ya bagaimana merubah, menggeser motivasi eksternal menjadi internal. Ya, tidak seluruhnya tapi sebagian besar harus diarahkan kepada motivasi internal. Ya, yang pertama sekarang model motivasi eksternal atau pengaruh dari luar. Itu apa saja? Jadi orang termotivasi karena yang pertama adanya reward and punishment. Jadi reward and punishment system itu sebetulnya termasuk motivasi eksternal. Jadi orang diiming-imingi sama reward dan juga akan diberikan punishment supaya orang itu motivasinya tinggi gitu. Nah, itu dengan sistem ini reward and punishment. Jadi kita ini kan begitu. Jadi ini bukan tidak baik atau baik, tetapi mungkin ada kelemahan-kelemahan di sisi motivasi dari luar karena nanti sifatnya fluktuatif dan lain sebagainya gitu ya. Tetapi intinya bahwa ini juga masih diperlukan gitu ya. Karena ini adalah merupakan pemicu, trigger ya.
kita ini manusia, seringkali kita ini kepingin sesuatu ya. Oleh karena itu masih ada namanya reward and punishment. Tetapi jangan terlalu tinggi ini nanti gitu ya. Jadi reward and punishment itu termasuk motivasi eksternal. Jadi kita termotivasi karena adanya reward and punishment itu gitu ya. Kemudian pengaruh kepemimpinan. Jadi pemimpin kita, atasan kita itu sangat mempengaruhi motivasi kita gitu. Ya, karena apa? Kalau ini nanti pemimpinnya begini, suka marah dan lain sebagainya, itu kan kita terpengaruh gitu. Padahal itu dari luar, dari pimpinan kita. Nah, bagaimana kalau pimpinannya itu gonta-ganti begitulah. Motivasi kita ini bisa naik turun, naik turun, naik turun begitu gitu ya. Kemudian peraturan dalam organisasi itu juga mempengaruhi karena ini dari luar juga, artinya dari luar diri kita gitu ya. Kemudian lingkungan kerja ini juga mempengaruhi ya. Ini reward and punishment itu gambarnya kayak ini nih. Jadi ini rewardnya dikasih apa macam-macam ini penghargaan dan lain sebagainya. Terus kemudian punishmentnya ini dipecut ini. Jadi kalau tidak baik, tidak semangat, dipecut ini. Nah, ini namanya reward and punishment system gitu. Sistem reward. Contoh reward and punishment ini, reward umpamanya diberi gaji tinggi, bonus, hadiah, penghargaan, pangkat, jabatan, status, karir dan lain sebagainya. Nah, itu namanya reward itu, ya. Terus kemudian punishment diberikan sanksi, diturunkan pangkat dan jabatannya, dimutasi di tempat yang kurang enak, dikotak, dipecat, dipidanakan gitu. Itu namanya punish atau dikasih sanksi gitu. Sehingga sistem reward and punishment ini memang luar biasa nantinya. Begitu bisa seketika orang itu semangatnya tinggi, tapi juga seketika juga bisa turun gitu ya. Jadi ini sistem reward and punishment ini nanti saya terangkan atau external motivation ini nanti ada untung dan ruginya gitu ya. Kemudian pengaruh pimpinan tadi, kalau pimpinan baik motivasinya tinggi gitu. Tapi kalau ganti pimpinannya jelek, motivasinya rendah gitu. Ini artinya bahwa semangat kerja kita ini terpengaruh oleh faktor kepemimpinan gitu, pengaruh dari luar gitu ya. Dan ini sering terjadi dan bahkan hampir hampir semua karyawan itu seperti ini. Jadi motivasinya kalau pas pimpinannya baik itu wah semangat gitu. Kalau enggak, wah itu rasa-rasa kerja ini. Nah itu. Ya, terus kemudian ini pengaruh kepemimpinan kalau pimpinannya baik tadi motivasi tinggi, kalau pimpinannya jelek motivasi rendah, terus terpengaruh keberadaan pimpinan. Kalau ada pimpinan kontrol, ya melihat orang pada rajin pura-pura sibuk gitu. Tapi kalau tidak ada pimpinan kerja, maka kerja seenaknya, kerja santai-santai saja. Ini kan karena pengaruh kepemimpinan. Terus yang berikutnya adalah pengaruh karena peraturan di organisasi itu. Bagaimana peraturan penggajiannya, bagaimana sistem jenjang karirnya, bagaimana sistem penilaian kerjanya, bagaimana peraturan pensiunnya. Nah, ini akan mempengaruhi semangat itu ya. Walaupun ini mempengaruhi, tetapi nanti pada saat kita bekerja ya kalau memang kita sudah niat kerja di situ ya jangan terlalu berharap ini terlalu banyak, artinya wah kalau gitu peraturannya harus diganti, karirnya harusnya begini ya. Nanti orang tambah kecewa gitu. Terus kemudian lingkungan kerjanya, bagaimana budaya kerjanya, bagaimana kondisi keselamatan kerjanya, bagaimana kondusivitas suasana kerjanya. Itu kira-kira. Nah, sisi positif dari sistem motivasi dari luar atau eksternal ini, itu yang pertama motivasi ini dapat muncul seketika atau dalam waktu dekat. Jadi kalau kita ini mau meningkatkan motivasi karyawan itu sudah beritahu saja bahwa kalau ini targetnya tercapai saya kasih bonus 10 kali lipat gaji gitu. Wah, itu langsung begitu. Tapi kalau ternyata juga enggak ada, ya nanti nggak bisa, ya terlalu tinggi targetnya atau apa ya, nanti justru malah turun gitu. Jadi sisi positifnya itu bisa seketika, bisa dalam waktu dekat, itu bisa dilihat hasilnya gitu ya. Berbeda nanti kalau dari dalam diri sendiri itu prosesnya untuk bisa mengikuti motivasi internal itu juga lama karena perlu ada pemahaman-pemahaman, ada training gitu. Tetapi itu nanti kalau sudah kena akan stabil tinggi gitu ya. Berbeda dengan ini, begitu sekarang tahun ini ada bonus, tahun depan enggak ada, wis mlopro gitu ya. Tahun lagi ada. Jadi ini berfluktuatif, tetapi intinya secara positifnya
bisa dipakai untuk memotivasi orang seketika. Contoh umpamanya saja, ada karyawan yang malas begitu. Begitu dipanggil kemudian hati-hati, kalau kamu tidak bekerja dengan baik, maka bulan depan akan saya pecat. Akan saya lihat kamu 1 bulan ini bagaimana. Tetapi kalau kamu bisa baik kerjamu, ya nanti akan langsung saya naikkan pangkatmu. Wah itu kan diberi reward dan punishment itu. Oh, itu besoknya udah kerja rajin ya. Tetapi itu tidak stabil gitu. Begitu nanti habis naik pangkat, oh tidak mungkin saya dalam waktu dekat ini naik pangkat, paling ya 5 tahun lagi. Ya sudah kembali males lagi gitu ya. Jadi apa sisi apa positifnya memang muncul seketika, tapi nanti masuk juga di sisi negatifnya. Jadi untuk supaya kita ini bisa merasakan itu memang motivasi eksternal ini bisa dirasakan. Orang akan berusaha sekuat tenaga dan maksimal untuk mendapatkan reward and punishment dan untuk mendapatkan reward dan menghindari punishment. Kemudian hasilnya segera dirasakan. Gitu. Itu sisi positifnya. Sisi negatifnya dari sistem reward and punishment ini, intensitas motivasi akan sangat fluktuatif tergantung ada tidaknya reward and punishment ini. Akan membuat kecewa dan frustasi berat jika implementasi reward and punishment tidak sesuai dengan yang diharapkan, sehingga justru akan terjadi demotivasi. Ya, bisa jadi untuk mendapatkan reward dan menghindari punishment, orang akan menggunakan segala cara. Ya, jadi ini kira-kira sisi negatif dari sistem reward and punishment. Sistem reward and punishment akan efektif ya jika pada kondisi sebagai berikut, di mana aturan itu dijalankan secara konsisten dan konsekuen. Itu baru nanti bisa sistem reward and punishment itu efektif. Di mana hasil kerja tiap orang dapat diukur dengan jelas dan objektif. Jadi kalau hasil kerja kita ini bisa diukur, bisa dikuantitatifkan itu mudah gitu. Artinya sistem ini kan bisa jalan. Tetapi kalau yang namanya hasil kerja kita ini sifatnya kualitatif, sulit untuk diukur. Nah, itu agak sulit juga gitu, ya. Kemudian di mana para pemimpinnya bisa menjadi panutan dan berusaha berbuat seadil-adilnya. Jadi, reward and punishment ini kalau pemimpinnya tidak adil, pemimpinnya pilih kasih, ya nggak bisa jalan dengan baik, justru malah terjadi demotivasi, ya. Jadi, sistem reward and punishment akan efektif pada kondisi seperti ini. Itu. Kemudian model yang kedua, ya motivasi internal. Ini yang menurut saya penting sekali karena nanti kita akan menggeser ke sini gitu. Jadi revolusi motivasi itu adalah menggeser ke motivasi eksternal kepada motivasi internal itu. Nah, apa motivasi internal itu? Pengertiannya motivasi pengaruh dari dalam diri atau internal itu dimaksudkan bahwa orang termotivasi untuk melakukan sesuatu karena suatu kesadaran. Jadi sadar gitu. Kesadaran yang tinggi bahwa dia memang harus melakukan itu gitu. Ada sesuatu yang memberikan satu dorongan pemahaman karena kita ini sadar bahwa kita ini bekerja sebetulnya ini memahami masalah hakikat kerja sehingga kita ini sadar memang kita ini harus ya melakukan kerja ini dengan semangat yang tinggi ya. Motivasi ini banyak melibatkan kecerdasan hati kita ya, spiritualitas. Kemudian keinginan-keinginan mulia, keinginan-keinginan luhur ya yang kita munculkan, yang kita pikirkan sehingga akan memunculkan semangat kerja itu. Kemudian juga masalah yang terkait dengan spiritualitas atau keberadaan Allah. Itu yang harus kita kembangkan bagaimana kita memunculkan satu kesadaran yang tinggi untuk bekerja lebih baik dari hal-hal seperti ini gitu ya. Itu yang akan nanti mendapatkan satu manfaat baik itu di dunia akhirat yang membuat kita ini bahagia gitu. Sebetulnya itu ya. Motivasi dari dalam diri itu prosesnya seperti ini. Ada satu pemahaman ya seperti sekarang ini kan proses satu pemahaman. Kemudian nanti kita berubah pola pikirnya karena satu ada satu pemahaman, sosialisasi, ya apa memberikan suatu pengertian gitu sehingga bisa merubah cara berpikir kita. Ya. Kalau sudah berpikir cara kita berubah, maka yang terjadi adalah perubahan sikap dan perilaku kita. Ya, bagaimana kita bekerja di artinya di tempat kerja itu menjadi lebih semangat, lebih ini cara berpikir kita juga sudah
sudah berubah gitu, sehingga kita ini menjadi happy gitu ya. Terus kemudian ya kalau kita berubah perilaku kita, tentu motivasi kita stabil tinggi. Walaupun ada dimarahi atasan, kemudian ada perasaan kecewa, itu kita sudah bisa mempertahankan karena motivasi kita ini memang muncul dari dalam diri sendiri dan ada satu perasaan-perasaan dan pemahaman-pemahaman bahwa kita ini memang bekerja ini harus dengan semangat tinggi gitu. Jadi meskipun dimarahi atasan ya sudah enggak apa-apa dirasakan gitu. Ada perubahan yang enggak baik ya sudah dikelola perasaan itu gitu. Ya sehingga kita motivasi kita stabil tinggi ya. Tidak seperti kalau kita ini hanya motivasi dari luar sehingga pengaruhnya besar sekali, ada perubahan kita terpengaruh motivasi kita gitu. Ya, ada 6 rahasia motivasi internal atau motivasi dalam diri sendiri itu ada 6 rahasianya. Sebetulnya banyak, ini saya kasih 6 aja gitu. Ya, yang pertama itu bagaimana kita mampu mengelola rasa kecewa. Tadi sudah banyak kita bahas ya penyebab kecewa, terus kemudian bagaimana mengelolanya. Jadi yang pertama-tama yang harus kita kelola itu supaya kita ini tetap yang memiliki satu dorongan semangat dari kesadaran itu kalau kita mampu mengelola perasaan kecewa. Jadi hal-hal yang kecewa itu kan sesuatu perubahan di luar diri kita itu yang menyebabkan kita ini kecewa. Nah itu yang harus dikelola gitu. Bagaimana caranya mengelola? Tadi sudah ada cara-caranya. Jadi yang pertama itu, jadi mengelola rasa kecewa ini penting gitu supaya tidak sampai menurunkan semangat kita. Kemudian yang kedua, ya kita ini berharap rezeki yang kita bawa pulang itu halal, ya. Karena kesadaran itu bahwa kita ini kalau mau memberikan nafkah kepada keluarga kita itu kita ini kepingin yang dibawa pulang itu adalah rezeki yang halal. Nah, rezeki yang halal tentu ada beberapa syaratnya. Jadi sadar bahwa salah satu yang dapat membuat hidup bahagia adalah rezeki yang halal. Ya, itu pemahamannya. Kemudian rezeki yang halal dapat ya didapatkan dengan kerja yang baik dengan motivasi yang tinggi. Jadi rezeki yang halal itu hanya bisa didapatkan kalau kita bekerja dengan baik dengan semangat tinggi. Kemudian rezeki yang halal didapatkan dengan cara menjalankan aturan dan prosedur yang benar. Ya. Jadi kalau kita menjalankan peraturan yang ada, kemudian prosedurnya benar, semangatnya tinggi, kerjanya baik, nah itu rezeki kita akan halal. Nah, karena kita kepingin mendapatkan rezeki yang halal, maka kita akhirnya sikap dan perilaku kita itu akan baik dan semangatnya akan tinggi. Tidak mau membawa pulang gaji yang buta. Dengan demikian orang termotivasi untuk kerja dengan semangat tinggi ya. Jadi karena dia tidak mau membawa pulang gaji yang tidak jelas, gaji yang tidak barokah, gaji yang haram begitu ya, ekstrimnya. Dia berusaha untuk bekerja itu lebih baik. Supaya apa? Supaya gaji yang kita terima itu halal. Jadi yang kedua tadi bahwa bagaimana kita berkeinginan membawa pulang rezeki yang halal. Kemudian yang ketiga itu adalah merasa mendapatkan rezeki setiap hari. Jadi kita ini seringkali ya kalau dapat rezeki ini kadang-kadang hanya kalau terima bayaran gitu. Seolah-olah kita ini rezekinya di tanggal 1 umpamanya gitu. Kalau diminta uang anaknya untuk beli sepatu itu kan jawabnya kita ya yo le engko le enten ono tanggal siji bapak entuk rezeki lah gitu. Itu kan seolah-olah bahwa rezeki ini didapatkan hanya pada tanggal kita dapat gaji. Padahal kalau kita ini mau bekerja dengan baik itu harus ada kesadaran merasa bahwa rezeki ini sebetulnya setiap hari gitu. Contoh momennya saja kita ini mendapat gaji 1 bulan itu 3 juta momennya. Berarti kita ini 1 hari dapat 100.000. Nah, karena kita ini mendapatkan rezeki setiap hari, ya kita ini bersyukur setiap hari, ya Allah, terima kasih ya Allah, saya harus bekerja dengan baik karena hari ini saya mendapatkan upah, mendapatkan rezeki dari Engkau 100.000. Ya, saya harus bekerja dengan baik. Nah, karena merasa bahwa setiap hari ini dapat rezeki, maka orang itu akan setiap hari semangatnya akan tinggi gitu. Maksudnya itu seperti itu. Jadi kalau kita ini kadang-kadang hanya berpikir rezeki itu tanggal 1 ya tanggal 1 habis tanggal itu rajin tapi begitu tanggal 10 terus tanggal tua habis rasa-rasen kerja gitu ya malas kerja ini. Nah, itu akhirnya diupayakan pemahamannya yang dirubah
segala sesuatu itu sebetulnya kalau kita mau merubah sikap dan perilaku kita, yang kita rubah dulu itu adalah pemahamannya, adalah mindset kita, pola pikir kita yang kita rubah gitu. Sehingga nanti kalau pola pikir kita sudah berubah, ya perilaku kita ini akan berubah. Ya termasuk ini tadi. Ini kan cuma menggeser pemahaman. Gaji kan tetap 3 juta. Tapi kita berpikirnya dulu bahwa saya ini dapat rezeki ya tanggal 1 itu gitu. Sehingga seolah kita ini mendapatkan rezekinya hanya sehari 2 hari gitu. Tetapi sekarang tidak gitu. Pemahamannya digeser bahwa hakikatnya kita ini setiap hari itu dapat rezeki. Cuma dikumpulkan terus nanti pada saat tanggal 1 itu diberikan gitu. Ya. Karena kita ini merasa setiap hari dapat rezeki, maka kita ini setiap hari ya mau tidak mau dengan kesadaran yang tinggi, ya dengan keikhlasan yang tinggi kita harus melakukan kegiatan ya dengan semangat yang tinggi begitu. Kemudian ya merasa mendapatkan rezeki setiap hari. Karena setiap hari merasa dapat rezeki maka motivasi tetap stabil tinggi. Ada rasa senang setiap hari, muncul rasa syukur setiap hari. Jadi bukan hanya tanggal saat gajian saja. Bersyukur itu ya. Kemudian yang keempat ya, tadi ketiga, keempat adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ya. Jadi kalau kita ini kepingin gaji kita ini barokah, gaji kita ini halal, ya kemudian semangat kita ini tinggi, maka kalau kita ini ada keseimbangan antara hak dan kewajiban, gitu ya. Jadi menyeimbangkan hak dan kewajiban itu begini, jika kita menjadi seorang pegawai yang dibayar, berarti kita menerima hak, tetapi tentu kita harus menjalankan kewajiban, yaitu bekerja dengan motivasi yang tinggi. Fenomena membuktikan bahwa kerja malas atau rajin gajinya seringkali sama saja. Tetapi sebetulnya ada bedanya. Kalau orang rajin gajinya barokah, kalau orang tidak rajin atau malas gajinya tidak barokah. Oleh karena itu, orang yang ingin menyeimbangkan hak dan kewajiban terdorong untuk bekerja dengan semangat tinggi karena ingin membawa pulang gaji yang barokah. Cara mudah menyeimbangkan hak dan kewajiban, ya terus tingkatkan potensi diri kita, kemudian kelola motivasi dalam posisi stabil tinggi. Jadi kita ini kan sulit ya menjalankan kewajiban supaya seimbang itu kadang-kadang kita kalau hak itu bisa dihitung secara kuantitatif, tetapi ya yang namanya kewajiban itu kualitatif sehingga kita ini ya caranya ya kualitatif juga gitu. Bagaimana menyeimbangkan pokoknya kita selalu meningkatkan potensi, selalu belajar, selalu meningkatkan kemampuan, keterampilan kita, ya. Terus kemudian kita kelola, motivasi itu kita kelola terus supaya tetap tinggi gitu. Nah, itu caranya untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban. Yang kelima, memahami hakikat kerja. Nah, ini kembali kepada materi yang pernah saya sampaikan karena ini terkait. Makanya saya sampaikan lagi untuk supaya tadi itu kalau kita minum pil itu berkali-kali ya gitu. Supaya apa? Efeknya itu bisa dirasakan gitu ya. Memahami hakikat kerja itu berarti bekerja adalah tadi pemahamannya urusannya itu bukan hanya dunia saja tapi dunia akhirat itu kemarin sudah saya jelaskan. Kemudian ini untuk refresh saja. Bekerja urusannya dengan manusia dan juga Allah. Jadi urusan kerja itu bukan hanya dengan manusia saja tetapi dengan Allah. Justru yang lebih banyak adalah dengan Allah urusannya. Aturan kerja adalah aturan agama. Artinya selama aturan di tempat kerja itu adalah tidak berlawanan dengan aturan agama, tidak menabrak aturan agama, maka itu hakikatnya sama dengan aturan agama. Sehingga kita juga harus patuh gitu. Kemudian bekerja mencari uang dan pahala. Jadi dalam bekerja ini yang kita cari dua. Pertama adalah gaji rezeki itu, yang kedua adalah pahala. Di mana sebetulnya yang kita dapatkan gaji itu merupakan uang muka saja. Yang banyak itu justru malah pahalanya. Nanti akan kita petik di akhirat nanti. Ya, sebagian diberikan kepada kita di dunia dengan ketenangan hidup, kebahagiaan hidup, ya ketentraman dan lain sebagainya. Nah, itu pahala yang dari kalau kita ini bekerja dengan baik. Gitu. Selain rezeki dalam bentuk uang yang kita terima, tetapi juga ini nanti pahalanya itu jauh lebih banyak. Itu yang nanti memberikan apa? Semangat kerja kita gitu. Jadi uang memang kita dapatkan, tetapi masih ada lagi gitu. Semakin banyak kita bekerja, semakin banyak pahala. Kemudian
gaji merupakan uang muka saja. Semakin banyak kerja, semakin banyak pahalanya. Malas itu gajinya tidak barokah dan dosa. Gitu. Kemudian pengawas kita yang sebenarnya itu adalah Allah. Jadi kita memahami hakikat kerja ini seperti ini, bahwa kerja ini yang didapatkan adalah gaji dan pahala. Kemudian eh, pengawas kita yang sebenarnya itu adalah Allah gitu, bukan atasan, bukan bos kita gitu. Ini menjadi sesuatu yang membuat semangat kita kerjanya akan tinggi. Kemudian agar bekerja ini bernilai ibadah, karena bagaimanapun juga kita kalau melakukan sesuatu itu kalau bisa kan bisa dicatat sebagai ibadah gitu ya. Ya, yakin bahwa bekerja itu adalah ibadah. Jadi meluruskan niat juga gitu. Jadi niat kita bekerja ini karena Allah gitu. Sekarang nanti ada ikutan niat yang lain tidak apa-apa asal sejalan. Tapi niat utamanya bahwa karena Allah, ya lillahi ta'ala. Taat pada aturan dan bekerja dengan santun, ya baik artinya kemudian bekerja dengan ikhlas. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu mengharapkan atau pamrih hanya kepada Allah dan rela menerima semua yang terjadi. Asal kita sudah berusaha kan begitu. Ya, kemudian yang keenam, yang terakhir adalah memahami hakikat kehidupan. Apa itu? Ya, untuk apa manusia ini diciptakan? Nah, itu satu pemahaman yang spiritualitas bahwa Allah itu menciptakan manusia. Ya, firman Allah, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi kita ini melakukan satu kegiatan apapun itu bisa dinilai ibadah atau maksiat. Nah, kita kepingin ibadah, gitulah. Nah, oleh karena itu kita pasti berbuat sesuatu, melakukan kegiatan ini di tempat kerja supaya dinilai ibadah. Apa tujuan hidup kita yang paling hakiki? Yaitu bahwa kita ini hidup ini yang dicari adalah kebahagiaan dunia dan akhirat. Sehingga di dalam bekerja kita harus baik dengan semangat tinggi supaya apa? Supaya kita dalam dunia ini juga bahagia karena kerja kita baik, kemudian kita juga mendapatkan pahala, ya nanti di akhirat juga bahagia. Jadi tujuan kita ini adalah mencari kebahagiaan dunia akhirat yang diridhoi oleh Allah. Hubungan antara setiap kejadian dengan keberadaan Allah. Jadi setiap apapun yang terjadi itu kita kaitkan dengan keberadaan Allah supaya apa? Supaya gampang kita memahami, kita bisa mengatur ego kita, ya kita bisa mengatur pikiran kita itu kalau kita mampu mengkaitkan seluruh kejadian ini dengan keberadaan. Kemudian setiap yang kita perbuat pasti ada balasannya. Jadi kita yakin karena setiap yang kita perbuat ini selalu ada balasannya. Yang baik dibalas dengan baik, yang jelek dengan jelek. Pasti kita kepingin nanti kita dibalas dengan yang baik, terutama nanti di alam akhirat itu. Sehingga kita di dunia ini harus berbuat sesuatu yang baik, terutama di tempat kerja. Kemudian hidup harus bermanfaat bagi orang lain. Nah, untuk bisa bermanfaat bagi orang lain, kita harus memiliki kemampuan, ya harus punya kekayaan itu bisa kaya hati, kaya sehat, kaya ilmu, sama kaya harta. Ya, jadi kalau kita ini berusaha kerja melakukan sesuatu itu untuk supaya kita mampu berbuat baik kepada orang. Kemudian dunia ini sebentar, bahwa akhirat itu tak terbatas. Oleh karena itu kita harus berbuat sesuatu yang bermanfaat, suatu kebajikan di dunia ini karena hanya sebentar saja. Ini akan mempengaruhi, akan menjadi penyebab bagaimana kita nanti di akhirat gitu ya. Jadi hidup yang sebentar ternyata mempengaruhi hidup yang lama. Nah, termasuk 8 jam kerja di tempat kerja kalau kita usahakan. Jadi kalau kita memahami ini kan kita berusaha untuk kita ini berbuat sesuatu yang baik di tempat kerja dengan semangat tinggi tadi. Ya. Dengan 6 rahasia di atas, maka motivasi kerja kita akan berada pada level stabil tinggi, tidak banyak terpengaruh oleh penetrasi dari luar diri kita. Ya, jadi ya dengan rahasia tadi itu, yang 6 rahasia tadi itu, bagaimana kita memunculkan, membangun, membangkitkan ya motivasi internal tadi dari 6 rahasia itu, insya Allah motivasi kerja kita akan berada pada level yang tinggi, stabil, tidak terpengaruh dengan adanya pengaruh-pengaruh dari luar, penetrasi dari luar ini. Ya, itu. Nah, kemudian kita masuk ke hal yang menjadi utama, yang sebetulnya ini tinggal
kesimpulannya saja. Jadi revolusi motivasi tadi, judulnya kan revolusi motivasi, adalah perubahan mindset kita untuk memperkecil motivasi eksternal karena pengaruh dari luar tadi dan memperbesar motivasi internal yang muncul dari dalam. Jadi intinya bahwa revolusi motivasi tadi kita ini memiliki motivasi eksternal itu sekarang mungkin bisa 80% gitu. Yang 20% internal. Nah, itu kita geser, kita rubah. Jadi kita rubah yang internal itu menjadi 80%, yang eksternal 20 saja. Sehingga karena kita ini memiliki kesadaran yang tinggi, motivasi itu muncul dari kesadaran diri sendiri, akhirnya akan stabil. Kalau itu motivasi dari luar yang tinggi, ya itu akan gejolak terus, tergantung bagaimana pengaruh dari luar itu. Jadi motivasi kita naik turun, naik turun, naik turun gitu. Bahkan kita bisa stres gitu. Tapi kalau kita berubah mengarahkan kepada motivasi dari internal, ya dari dalam diri sendiri, maka motivasi kita akan stabil karena kita betul-betul menyadari dengan pemahaman, dengan pengertian bahwa kita ini bekerja memang harus dengan semangat tinggi, dengan berbagai harapan-harapan yang tadi harapannya yang pertama adalah kepada Allah yang kuasa, kemudian juga harapan-harapan untuk kita bisa menghidupi keluarga dan bermanfaat bagi orang lain. Gitu. Nah ini gambarannya gitu ya. Jadi yang kuning ini adalah motivasi dari luar gambarnya. Kalau yang dalam ini, yang merah ini adalah motivasi dari dalam. Nah, revolusi motivasi itu menggeser yang kuning ini ke arah yang merah. Nah, ini kita kasih gambaran seperti ini. Kondisi awal kita sekarang ini mungkin bisa jadi seperti ini. Jadi yang kuning, yang karena motivasi dari luar ini 80%. Yang 20% itu dari dalam. Jadi kita ini sadar tapi ya nggak banyak itu sadarnya gitu. Nah ini kita revolusi motivasi, kita geser ke sini yang akhirnya ini. Jadi yang 80% ini justru motivasi dari dalam diri sendiri gitu. Kemudian yang 20% masih dengan yang dari luar tadi itu, yang termasuk reward and punishment dan gitu. Tapi jangan terlalu menjadi yang utama seperti ini. Ini bisa motivasi kita bisa naik turun ini, tidak stabil ini. Tapi kalau yang di sini ini stabil. Nah, kalau di sini betul sih 100% dari dalam ya sulit lah, kita ini manusia gitu. Tapi yang paling ideal itu kira-kira ya seperti ini. Jadi kita geser ya, kita lakukan revolusi motivasi yang tadinya 80% itu dari luar, kita geser jadi 20% saja. Kemudian yang 20% yang dari internal ini kita tingkatkan menjadi 80% sehingga motivasi kita bisa stabil begitu. Ya. Pengaruh revolusi motivasi itu, jadi ini sebuah sebagai kesimpulan juga itu ya, motivasi tidak terpengaruh kondisi luar, ya artinya di luar diri kita karena kita dengan kesadaran ini. Terus kemudian motivasi relatif konstan di level tinggi gitu, ya kemudian bekerja dengan enjoy gitu ya, dengan senang, dengan bahagia, perasaan di tempat kerja gitu ya. Kemudian gaji menjadi barokah ya, di kita barokah gitu. Kemudian nanti akan mendapatkan pahala ya. Di akhirat nanti kita ini yang kita tunggu-tunggu ya, karena supaya nanti kita ini mendapatkan pahala yang banyak ya sama dengan ibadah ritual yang lain, maka kita melakukan sesuatu sekarang ini yang bernilai ibadah sehingga nanti kita akan mendapatkan pahala ya dimasukkan surga gitu. Kemudian prestasi kerja akan menjadi lebih baik ya. Kemudian yang terakhir bahwa hidup kita menjadi bahagia ya, penuh dengan ridho Allah, bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Ya, sahabatku, Bapak Ibu sekalian, ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi revolusi motivasi. Mudah-mudahan dengan penjelasan saya ini bisa dipahami, bisa dimengerti, dan akhirnya kita akan merubah pola pikir kita, mindset kita, kemudian perilaku, sikap dan perilaku akan berubah juga. Ya, ini ada pesannya Mbah Harto kita. Ya, saya berharap materi ini bermanfaat. Lanjutkan dengan materi yang lebih baik, begitu katanya Bapak kita, Pak Harto. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.